Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, anggota Little Diamond telah dikelilingi oleh sinar pedang. Meskipun Wang Weiqiao dan Elder Hu berusaha sekuat tenaga, anak-anak muda itu tidak dapat menahan intensitasnya dan merasakan sakit yang tajam seolah-olah ada ribuan lubang di tubuh mereka. Kembali, Wang Weiqiao meraung lagi dan mencengkeram kapaknya, berharap bisa membuat jalan keluar kembali ke kamar. Kalian tidak akan kemana-mana. Para pengikut Phoenix Ground dengan mudah mengusir mereka. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain memiliki sinar pedang lagi. Jelas bahwa musuh tidak berusaha membunuh mereka. Mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh atau akan sulit menjawab Goldbird Monarch. Ada penonton lain yang tidak jauh dari sana. Ada yang tertawa dan membongkar sorai. Sesekali ada beberapa orang tua yang datang dan mengamati pemandangan tanpa henti. Di mata mereka, orang-orang ini sama pentingnya dengan cacing. Raja telah menyampaikan dengan membiarkan mereka masuk ke Phoenix Ground, apalagi memerintahkan para pengikutnya untuk melayani mereka. Oleh karena itu, para penonton senang melihat hal ini dan tidak terlalu kesal. Sedangkan bagi para senior, tidak masalah bagi para junior untuk bermain dengan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan sebagai balasan? Mereka tidak punya kekuatan untuk berbicara. Terlebih lagi, para petinggi ini tidak akan menganggap sekte sebagai masalah besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qiye berjalan keluar dan menatap pertempuran itu. Itulah pemimpin sekte Little Diamond. Seseorang berteriak dan semua mata terkejut pada Li Qiye. Benarkah? Sebagian besar terkejut dan bahkan merasa kecewa. Mereka mengira dia akan terlihat sedikit berwibawa dan berwibawa. Sayangnya, dia terlihat biasa saja. Dia mencoba melawan kita. Yang lain diterangi dengan nada meremehkan. Dasar orang bodoh, dia tidak akan meninggalkan Phoenix Ground hidup-hidup. Ucapan yang lain dengan dingin. Dia membunuh tuan muda dan anggota kita harus membalas dendam mereka. Tatapan mata seorang murid yang lebih tua berubah dingin. Banyak orang yang mengetahui kejadian itu mulai berkisar pada kata-kata yang tidak bersahabat. Menangkap Li Qiye memiliki dua tujuan, membalas dendam atas kematian saudara-saudara mereka dan menyenangkan pemimpin sekte mereka. Yang terpenting, ini seharusnya mudah. Seorang master sekte seperti Li Qiye tidak menimbulkan ancaman. Kau master sekte berlian kecil, Li Qiye, kan? Mata elang langit menjadi lebih cerah saat dia berbicara. Lalu, jawab Li Qiye, bagus, kalau begitu datanglah dan selamatkan anggota sekte kalian. Tunjukkan pada kami apa yang bisa kalian lakukan, tapi jangan salahkan aku karena mengucapkan kejam jika kalian terlalu lemah. Elang langit tertawa. Klang, klak, klak. Sinar tiba pedang tiba menguat dan mengalir turun seperti air terjun. Ah! Beberapa pemuda dari Little Diamond berteriak kesakitan. Elang langit berusaha mempermalukan para pemuda ini dengan paksa dan menempatkan Li Qiye dalam situasi sulit. Ayo selamatkan mereka sebelum terlambat. Kerumunan mulai mengancam. Kakak senior Sky Eagle menahan diri atau mereka semua pasti sudah mati. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelamatkan mereka. Kata yang lain, kakak senior adalah seorang jenius papan atas. Dia mungkin tidak setingkat dengan nona muda itu, tetapi hanya sedikit yang bisa menandinginya. Orang itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi anggota sektenya. Seorang yang lebih tua menambahkan. Kakak senior, tunjukkan padanya kekuatan Phoenix Ground. Seorang penonton berteriak, kakak senior, beri dia pelajaran dulu, lalu bawa dia ke benteng naga agar ketua sekte bisa memberikan keputusan. Tuan muda kita dan saudara-saudara yang gugur akan dibalaskan. Kematian bagi semua pelanggar hukum. Bawa dia ke ibu kota, izinkan pemimpin sekte menanganinya. Kerumunan itu tampak bersemangat menyaksikan Sky Eagle memberi pelajaran kepada Li Qiye. Dengan demikian, Sky Eagle pun tenggelam dalam suasana yang panas. Darahnya mendidih saat ia berfantasi tentang kemungkinan-kemungkinannya. Meskipun Phoenix Ground berada di bawah rahasia Jian, keduanya masih di bawah Dragon. Berkontribusi pada Dragon mungkin akan menghasilkan masa depan yang lebih cerah daripada tetap berada di Phoenix Ground. Bagaimana kamu bisa melihat anggota sektemu menderita sebagai pemimpin sekte?
Geramnya, anggota Little Diamond mungkin merasa terhormat sebagai tamu saat ini, tetapi banyak orang yang tidak setuju. Mereka berasumsi bahwa orang-orang biasa ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak istimewa saat ini. Sepertinya seseorang ingin mati lebih cepat. Baiklah, saya akan membantu. Li Qiye tersenyum. Dasar orang bodoh, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tahu diri, teriakan salah satu anggota kerumunan. Hanya aku yang mampu menghancurkan sekte berlian milikmu. Yang lain memelotot ke arah Li Qiye. Tak seorang pun di antara mereka yang memberi hormat kepada pemimpin sekte ini. Karena kamu sudah puas diri tanpa malu-malu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Keluarlah, teriak Sky Eagle, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Li Qiye. Li Qiye tampak geli setelah ditantang oleh Sky Eagle. Ia ikut serta dalam pertarungan dan meminjam kapak Wang Wei Qiao sebelum tersenyum, satu ayunan untuk mengirim kalian semua ke alam baka. Satu ayunan, penonton langsung menawarkan, terutama mereka yang mendukung Sky Eagle. Dasar bodoh, apa kau tidak tahu kalau kakak senior kita memiliki garis keturunan elang dewa, cabang yang memiliki potensi perlindungan yang luar biasa? Teriakan salah satu dari mereka. Tunggu saja. Hujan bulu kakak senior akan segera menusuk jantungnya, dia tidak akan punya waktu untuk menyesal sebelum dicincang-cincang. Satu orang lagi ikut bergabung. Bunuh dia, kakak senior. Seruan telur itu terus berlanjut. Jangan lakukan itu secepat ini, luangkan waktu untuk mengajarkannya tentang kekuatan sekte kita dan akibat dari kelancangannya. Yang lain mencibir, berisik sekali, tutup mulutmu atau aku akan memenggal kepala anjingmu. Li Qiye melihat sekelilingnya dan mengancam. Hal ini membuat massa marah dan mendorong mereka untuk berteriak lebih keras. Kita juga harus menghancurkan sektemu, bocah. Teriakan yang pertama, itu terlalu kejam, harus ada pemusnahan klan. Teriakan yang kedua, Li, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kakak senior tidak perlu membuang-buang waktu. Orang ketiga melangkah maju. Kukup, mata Li Qiye berubah dingin saat dia mendekat ke puncaknya. Berdengung. Kilatan terang dari bilah pedang itu menyambar dan para peneriak mendapat gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, kepala-kepala terlempar ke udara dan mereka dapat melihat tubuh mereka sendiri yang tanpa kepala, mengalir keluar dari leher darah yang terpenggal seperti bunga yang sedang mekar dan akhirnya, tubuh mereka jatuh ke tanah. Mereka ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar meskipun mereka berusaha keras. Kepala-kepala itu menghantam tanah dan pecah kemana-mana. Mereka hanya melihat Li Qiye mencengkeram kapaknya sebelum mati. Meskipun demikian, penghiburannya adalah mereka tidak merasakan sakit apapun, hanya ketakutan dan ketidakberdayaan pada saat itu. Ayunan itu menjatuhkan sekitar orang yang berteriak dan mengejutkan semua orang. Beraninya kau, Sky Eagle meraung dalam sepersekian detik itu tetapi sudah terlambat. Giliranmu. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir karena ayunan kedua Li Qiye ditujukan padanya. Matanya terbuka lebar dan berhasil bereaksi karena dia siap dan lebih kuat dari murid-murid sebelumnya. Aktifkan. Suara dentingan logam keras menggema saat ia mengembangkan kedua sayapnya. Bulu-bulunya berubah menjadi pedang terang dan menciptakan benteng yang tak tertembus di sekelilingnya. Pekik. Gambar elang dewa muncul di atas Sky Eagle. Elang itu menumpahkan rune dan menyegel area di sekitarnya, sekaligus meningkatkan kekuatan-kekuatan dalam proses. Dia memang hebat dan berbakat, hanya kalah dari para jenius seperti Tuan Muda mereka dan Jian Qingzu. Dia memilih untuk bersembunyi karena merasa terancam. Dia menggunakan hukum perlindungan terkuatnya untuk menghentikan ayunan tersebut. Bam! Akhirnya ayunan itu datang, tampak senormal mungkin melawan pertahanan yang mencolok, tidak ada aura, keilahian, dan variasi yang berubah-ubah. Penonton benar-benar menyerap potensinya. Sayangnya, begitu mengenai sasaran, seluruh area bergetar. Ini buruk. Seorang senior yang melihat dari kegembiraannya. Berhenti. Setan besar mengejutkan dan terbang untuk menolong. Sayangnya, sudah terlambat. Ayunan yang tampaknya lemah itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah bumi. Oh, elang dewa itu meraung dan menghilang ke dalam kantuk. Ayunan itu kemudian menghantam dinding pedang dan dengan mudah menghancurkannya. Tidak kek, teriak Sky Eagle ketakutan, ingin berbalik dan lari, tetapi sudah terlambat. Mata kapak itu membelahnya menjadi dua bagian. Organ-organnya jatuhan di tanah di samping kedua potongan itu.
Ia yakin tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang dapat menghancurkan pelestariannya dengan satu gerakan, tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan dalam duel. Sayangnya, pemimpin sekte ini memotong pertahanannya seolah-olah mereka tahu. Meskipun demikian, ia tampil lebih baik daripada rekan-rekannya sebelumnya. Setidaknya ia memiliki kesempatan untuk melawan meskipun tidak menyadari hasilnya. Para anggota Phoenix Ground tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Kakak senior mereka memang seorang jenius dan tidak banyak pemuda yang lebih kuat darinya. Sayangnya, pemimpin sekte ini membunuh dan yang lainnya dengan mudah. Merembes ke darah tanah dan membuatnya berwarna merah. Bau busuk itu membuat banyak orang memesan. Mereka yang berasal dari Phoenix Ground tidak sendirian dengan kematian, tetapi hal ini tetap membuat mereka takut. Sedangkan anak-anak muda dari Little Diamond, mereka merasa mual karena bau darah yang menyengat. Tidak seorang pun dapat kembali tenang dalam waktu singkat, bahkan para iblis senior yang mengamati dari kejauhan. Hasilnya benar-benar tak terduga dan tak terbayangkan. Anggota Phoenix Ground berasumsi bahwa pemukulan Li Qiye tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Dia hanyalah seekor cacing yang sedikit lebih besar, siapapun di antara mereka dapat menginjak-injaknya sampai mati. Namun, hasil yang sebenarnya benar-benar berbeda. Para senior, khususnya, merasa lebih heran karena mereka mengetahui betapa hebatnya Sky Eagle. Menurut pendapat mereka, hanya beberapa pemuda di generasi sekarang yang bisa membunuh Sky Eagle dengan cara seperti ini. Bocah, tamatlah riwayatmu. Salah satu dari mereka mendarat di depan kediaman. Dia ingin menyelamatkan Sky Eagle lebih awal, tapi sudah terlambat. Ledakan. Dia menjadi marah dan mengaktifkan aura binatang buasnya, melepaskan raungan yang menghancurkan. Ia menampilkan wujud serupa, seekor beruang raksasa dengan tubuh sebesar bukit. Auranya, menyapu area tersebut, ingin menghancurkan segalanya. Dia meraung dengan nada mengintimidasi. Raja Iblis. Anak-anak muda dari Little Diamond menjadi pucat. Beberapa dari mereka merasakan lutut mereka lemas karena mereka dapat melihat diri mereka ditelan oleh rahang beruang yang sangat besar itu. Raja Beruang, anggota Phoenix Ground juga terkejut. Dia adalah guru Sky Eagle. Sayangnya, sifatnya yang ganas membuat takut sesama anggota sekte. Anak nakal, darah ganti darah. Teriaknya memekakkan telinga saat matanya memerah karena marah. Rupanya dia tidak berniat menyelamatkan Li Qiye atau sekutunya. Mendering. Pedang emas mendarat dan melepaskan energinya, mendorong beruang itu mundur. Sosok baru menyatu dalam cuplikan, sosok yang diselimuti cahaya keemasan. Raja Iblis. Semua orang membungkuk dalam-dalam setelah melihatnya. Siapa lagi kalau bukan penguasa Phoenix Ground saat ini, Goldberg Monarch. Raja Iblis, apa maksudnya ini? Teriak Raja Beruang. Raja Beruang, jangan menyampaikan rasa hormat kepada tamu terhormat kami. Ekspresi Raja menjadi gelap. Bear King bukan anggota Jian, hanya Phoenix Ground. Meskipun demikian, ia masih berada di bawah naungan Raja. Bagaimana mereka bisa menjadi tamu terhormat? Dia membunuh muridku dan memikirkan anggota lainnya, dia pantas mati atas kejahatan keji ini. Raja Beruang membentak balik. Rekan-rekan anggota sekte mereka menyaksikan dengan napas tertahan. Meskipun orang-orang di sini jelas-jelas menantang otoritasnya dengan ancaman Li Qiye, mereka tetap tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia telah mendapatkan status dan reputasinya sebagai Raja Iblis. Raja Iblis, apa yang kau lakukan adalah melindungi seorang pembunuh. Jangan lupa kau adalah pemimpin Phoenix Ground. Kau harus melindungi gengsi dan anggotanya. Teriak Raja Beruang. Banyak yang mengangguk setuju tetapi tidak berani menyuarakan dukungannya. Jika Anda setuju dengan perilakuku, sampaikan saja kepada para tetua, tapi sekarang, pergilah. Bangsawan muda Li dan berlian kecil adalah tamu di sini. Ucapan Raja dengan dingin. Kau, Bear King mengaktifkan auranya lagi. Aura itu berbentuk pilar cahaya yang melesat ke langit. Sang Raja melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pedang kerajaan muncul di belakangnya dengan dao yang melonjak. Auranya juga menyapu ke depan seperti banjir. Raja Beruang tidak dapat menahannya dan terhuyung mundur beberapa langkah meskipun tubuhnya besar sekali. Jika kau berjanji membuat masalah, jangan salahkan aku karena kejam. Kilatan tajam melintas di mata sang raja. Para pemuda dari Little Diamond tidak dapat mempercayainya. Mereka mengira bahwa dia adalah orang yang santai dan ramah, tidak menyangka dia akan menjadi orang yang begitu mengagumkan.
Keilahiannya mengalahkan iblis beruang itu jadi dia menjadi serius. Baiklah, baiklah. Kita lihat berapa lama kau bisa melindungi mereka. Bear King tidak menginginkan konfrontasi secara langsung karena itu akan menjadi tindakan bodoh dengan mengingat kekejian dalam perusakan. Dia dengan marah menghentakkan kaki ke tanah sekali lalu pergi. Kerumunan itu tidak lagi riuh saat mereka melihat siluman beruang itu pergi. Mereka tidak mengerti mengapa raja mereka melindungi Little Diamond. Pada saat ini, banyak orang mengetahui perseteruan antara Li Qiye dan Raja Merak. Sebagai pemimpin salah satu dari 3 cabang, raja tampaknya menentang sektenya sendiri. Hal ini membuat mereka kecewa karena tanpa keterlibatan para leluhur, Raja Goldberg masih memegang kendali atas Phoenix Ground terlepas dari sikapnya yang tidak masuk akal. Jadi, tidak ada yang menyuarakan ketidakpuasan mereka atau hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Bangsawan muda Lee dan anggota Little Diamond adalah tamu terhormat kami. Jika ada orang lain yang berani menyatakan tidak sopan, mereka akan dihukum sesuai dengan hukum sekte kami. Sang raja menatap tajam ke arah kepadatan. Para setan itu tidak dapat menahan intensitasnya dan langsung menundukkan kepala. Mereka lalu meninggalkan tempat kejadian. Raja itu kemudian melirik mayat Sky Eagle dan yang lainnya, sambil mendesah. Ia sudah menduga hal ini, tetapi tidak dapat menghentikannya karena ia disibukkan dengan hal lain. Meskipun demikian, hal ini memberikan lebih banyak wawasan tentang Li Qiye. Mengapa pria itu begitu percaya diri? Itu karena kemampuannya sendiri. Ini adalah master tersembunyi yang tidak memerlukan pendukung. Oleh karena itu, pria itu sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, ayunan santai itu tidak cukup dalam gambaran besarnya, tetapi ini jelas bukan batas kemampuan Li Qiye. Kalau tidak, dia tidak akan acuh tak acuh saat tinggal di Dragon. Tentu saja, Dragon sangat kuat saat ini dan tidak takut pada siapapun. Sayangnya, dia cukup bijak untuk melihat bahwa Li Qiye harus kuat dan percaya diri agar bisa berada di sini. Menurut pendapatnya mengenai pertempuran habis-habisan, bahkan kemenangan akan bersifat sia-sia. Setelah kekalahan ini, mereka tidak akan mampu lagi melawan Lion's Roar di masa mendatang. Saya mohon maaf atas ketidaksopanan anggota saya. Dia mengundang kelompok itu kembali dan kemudian menangkupkannya dengan nada meminta maaf. Li Qiye tersenyum sementara yang lain membalasnya. Yang terakhir tidak berani menerima hal itu dari orang sebesar itu. Maaf saya terlambat. Saya sedang sibuk berbicara dengan para tetua tentang minat Anda terhadap tempat kami. Setelah berunding, kami memutuskan untuk memberikan kepada Anda untuk berkunjung. Katanya, ini tidak mudah baginya. Harganya cukup besar sebelum para tetua Phoenix Ground setuju. Tempat bertengger itu memiliki barang penting dan krusial, permintaan seperti itu dari orang yang tidak dikenal tidak diterima dengan baik oleh para tetua. Biasanya, salah satu dari mereka bisa menjadi sangat marah hingga diperintahkan melanggar sekte kecil ini. Namun, mereka sebenarnya setuju. Tentu saja, ini tidak ada izin mengenai privasi dan keterbukaan mereka. Raja memberikan banyak kelonggaran untuk tujuan ini. Dia telah melakukan segala hal yang dapat dilakukannya. Ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan tidak peduli dengan detailnya. Sekarang, Raja tidak menduga hal ini. Saya yakin kamu tidak seyakin itu, ini untuk menghindari kerumitan yang tidak perlu. Li Qiye meliriknya. Raja tersenyum canggung setelah mendengar ini karena memang begitulah adanya. Ia takut kalau leluhurnya tiba-tiba berubah pikiran dan semua usahanya akan sia-sia. Apapun yang terjadi, saya akan tetap berusaha sebaik mungkin. Jawabnya dengan tulus. Terkadang, berusaha keras tidaklah cukup. Terlalu banyak orang bodoh, itulah alasan hancurnya sekte mereka. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang di sekitar sini. Li Qiye tersenyum. Raja tidak merasakan adanya sarkasme dalam komentar santai ini. Sayangnya, dia bisa melihat Li Qiye menghancurkan sekte dan kerajaan dengan senyum di wajahnya. Ekspresinya tampak getir, menyadari betapa tidak beruntungnya naga karena memprovokasi seseorang seperti Li Qiye. Dia menyadari bahwa saat ini dia sedang berbicara dengan makhluk legendaris. Sayangnya, dia tidak bisa meyakinkan semua leluhur di Dragon. Hal yang paling dia khawatirkan mungkin akan segera terjadi. Baiklah, kita lihat saja seberapa pintar sekte kalian nanti. Li Qiye menambahkan, bangsawan muda, kau adalah seekor naga yang terbang tinggi di cakrawala, jangan pedulikan serangga seperti kami.
Tolong tunjukkan belas kasihan nanti. Raja menjadi tegang dan membungkuk. Dalam-dalam, setidaknya naga cukup beruntung memiliki kalian berdua, kata Li Qiye lalu berjalan keluar pintu. Raja menarik nafas dalam-dalam dan mengikutinya. Tempat menggantungnya terletak jauh di dalam Phoenix Ground, selalu dijaga ketat. Belum lagi orang luar, bahkan para pengikutnya pun tidak masuk tanpa izin. Ini adalah tempat yang misterius dan ajaib. Konon katanya, orang bisa memperoleh kekayaan di sini. Ini bukan tanpa dasar karena ada cerita tentang Dewa Luan Dao. Dia datang setelah Myriad Ice Dao Lord tetapi menghancurkannya tidak ada persyaratannya dengan Dragon and Phoenix Ground meskipun berasal dari yang terakhir. Selama masa mudanya, tidak ada satupun hukum jasa yang berasal dari sekte tersebut. Tempat duduknya terletak pada dimensi yang lebih kecil. Pintu masuknya dijaga oleh banyak ahli dan leluhur. Ketika mereka semakin dekat, sang raja berkata kepada Li Qiye, tempat bertengger adalah tempat untuk memahami Dao. Karena kamu bukan murid naga, bangsawan muda, aku harus menemanimu. Biasanya, hanya orang-orang jenius yang diakui oleh para leluhur yang diizinkan masuk ke dalam kandang untuk belajar. Mereka datang sendiri karena mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Para senior tidak ikut campur. Karena Li Qiye adalah orang luar, para tetua agamanya melakukan hal ini. Mereka meminta raja untuk ikut bersamanya. Mereka khawatir dia akan melakukan sesuatu yang merugikan bagi kawanan burung itu. Oleh karena itu, raja ada di sana untuk mengawasinya. Apakah ada perbedaan? Li Qiye sama sekali tidak keberatan dan terus melangkah maju. Raja pun mengikutinya dan mendapati tujuan Li Qiye cukup aneh. Ia telah menyinggung Raja Merak, tetapi alih-alih menangani masalah ini, ia memilih untuk pergi ke tempat bertengger terlebih dahulu. Mungkinkah itu harta karun, hukum jasa, atau sekadar pemahaman Dao? Kalau begitu, lebih baik dia pergi ke istana alam iblis daripada ke tempat bertengger. Apakah dia mengetahui beberapa rahasia dan misteri tentang tempat ini? Oleh karena itu, sang raja sangat penasaran dan ingin ikut serta. Menurut rumor, siapapun yang cukup beruntung untuk masuk selalu mendapatkan sesuatu darinya. Yang paling terkenal dari semuanya adalah Dewa Luan Dao. Dia memasuki sarang dan memahami sesuatu yang menakjubkan, yang memungkinkannya menjadi penguasa Dao di kemudian hari. Dengan demikian, nilai Phoenix Ground sangat tinggi. Namun, orang akan sangat salah mengira jika mengira tempat yang bertengger itu adalah surga. Siapapun yang pertama kali masuk pasti akan kecewa setelah melihat penampakannya. Itu sama sekali tidak seperti imajinasi mereka. Tanpa kabut abadi dan kabut atau apapun yang melampaui batas, tidak ada transformasi dan harmoni Dao juga. Hanya ada bukit kecil yang tidak akan memakan waktu lama untuk didaki. Tanahnya merah dan pucat, tampak seperti bekas hangus terbakar. Ini adalah campuran abu dan tanah. Bukit itu tidak tampak istimewa karena tidak memiliki sehelai pun rumput. Di puncaknya terdapat bagian cekung berbentuk pot. Tumpukan abu ditumpuk di dalamnya. Setelah diperiksa lebih dekat, masih ada cabang-cabang pohon dan kayu bakar yang terbakar, hanya seukuran lengan atau lebih. Kayu-kayu itu setengah terbakar dan padam tepat setelah menembus kulit pohon. Siapapun akan kecewa setelah melihat tempat ini karena minimnya pemandangan menakjubkan. Bagaimanapun, ini adalah awal dari pencarian seorang Dao Lord. Seharusnya ada sumber air emas, hukum yang tak terhitung jumlahnya berubah, suara Dao agung, bunga-bunga suci bermekaran, dan rotasi benda-benda langit. Namun, tidak ada apapun di sini, bahkan sehelai rumput pun tidak ada. Para murid dari Phoenix Ground pasti akan merasakan perasaan campur aduk setelah datang ke sini. Li Qiye, di sisi lain, berjongkok di depan kayu bakar. Ia meraih dan menyentuhnya, menyadari bahwa kayu bakar itu telah berubah menjadi batu mengilap. Abunya ternyata juga menjadi bintik-bintik batu. Hal ini juga dapat meluas ke seluruh bukit. Awalnya, orang akan mengira tanah itu campuran tanah dan abu. Namun, sepertinya itu adalah sejenis batu mulia. Menyentuh kayu bakar, sama sekali tidak menggerakkan mereka. Mereka menyatu dengan bukit itu sendiri, seperti batu yang tumbuh dari tanah, atau bahwa segala sesuatu merupakan satu kesatuan. Akan lebih tepat jika tempat ini disebut Batu Phoenix, tidak ada tempat bertengger yang bisa dibicarakan di sini. Para leluhur dari generasi ke generasi percaya bahwa ini adalah Batu Phoenix.
Raja berkata dengan lembut sambil menatap Li Qiye yang sedang berpikir, awalnya terlihat seperti tempat bertengger di sini, maka dari itu disebut demikian. Apakah kamu pernah bermeditasi di sini? Li Qiye menamparkan batu kayu bakar dan bertanya. Bangsawan muda, aku memang melakukannya saat masih muda setelah mendapat pengakuan dari para leluhur. Sang Raja mengangguk. Apa yang kamu pelajari? Li Qiye tersenyum. Tidak ada yang istimewa. Aku bermeditasi selama 3 tahun. 2 tahun pertama tidak ada kejadian penting. Sedangkan pada tahun ketiga, aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir melalui tubuhku, yang sepertinya mengisi energi kekacauanku dan memperlancar alirannya. Sang Raja tersenyum kecut. Kesempatan ini tentu membantu mengarahkan saya, tetapi masih terbatas, imbuhnya. Kebanyakan orang tidak mau membicarakan detailnya. Mereka hanya akan membaginya dengan orang-orang terdekat dan terpercaya, tetapi dia tetap mengungkapkannya kepada Li Qiye. Mungkin karena bakatku yang terbatas, tidak setingkat dengan orang bijak sebelum aku. Aku hanya merasakan hangat nih, bukan sensasi terbakar. Nenek moyang kita, Secret Luan, keturunannya berevolusi melalui ini. Akunya, itu belum semuanya. Li Qiye berkata sambil tersenyum, api asli juga bisa mewujudkan tempat ini. Bangsawan muda, kau memang tahu segalanya. Ya, itu mungkin saja terjadi, tetapi itu hanya terjadi sekali saja. Sang Raja tersenyum kecut, tidak menyangka Li Qiye akan mengetahui hal ini. Dewa Luan Dao yang agung, itulah yang terjadi ketika dia berlatih di sini. Li Qiye melanjutkan, penguasa Dao membuat bukit itu terbakar api sehingga dia agak istimewa. Generasi mendatang berasumsi bahwa dia telah mempelajari Grand Dao tertinggi di tempat ini, karena itu fenomena istimewa itu terjadi. Inilah alasan utama mengapa seluruh sekte menganggap tempat itu sebagai lokasi yang penting. Dia tidak mempelajari teknik-teknik terbaik dari Kaisar Naga Luar Angkasa atau penguasa Dao Mata Seribu. Jalannya benar-benar berbeda dan berasal dari tempat ini. Ini berarti bahwa dengan mempelajari misteri di sini, seseorang akan memulai jalan yang berpuncak pada alam kegagalan terakhir. Ini tak ternilai harganya bagi sekte manapun. Oleh karena itu, persyaratan masuknya sangat ketat. Sayangnya, tidak ada yang mampu meniru prestasi tersebut. Meskipun demikian, Phoenix Ground tetap berharap bahwa hal ini dapat berubah di masa mendatang. Hanya Dewa Luan Dao yang mampu menyalakan api di sini, tidak ada orang lain yang berhasil mengeluarkan bara api, bahkan Dewa Iblis yang paling menjanjikan sekalipun. Kata Raja, Phoenix Ground telah mencoba banyak percobaan sebelumnya. Salah satu yang paling menjanjikan adalah Dewa Ekor 9, anggota dari 3 cabang. Bakatnya ditambah dukungan penuh dari 3 cabang diberikan kesempatan untuk masuk. Tentu saja, dia pasti mendapat manfaat dari perjalanan itu, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang diperoleh Dewa Luan Dao. Kegagalan ini membuat beberapa leluhur merasa ingin menyerah. Dia sangat berbakat dan mendapat dukungan penuh dari mereka, tapi itu masih belum cukup. Ini merupakan pukulan telak bagi para leluhur. Mungkin hanya orang-orang terpilih yang bisa menyalakan api di sini, mereka yang ditetapkan menjadi penguasa Dao. Jadi, memasuki tempat puncak secara bertahap menjadi metode pelatihan. Mendapatkan kesuksesan sejati masalah menjadi nasib dan takdir. Tidak semua orang bisa memperoleh kelahiran kembali yang berapi-api, kata Li Qiye. Begitukah? Dia menjadi emosional. Ini sudah menjadi spekulasi sebelumnya, baik transformasi Secret Luan maupun pemahaman tertinggi Divine Luan Dao Lord. Banyak leluhur yang pasti berpikir demikian. Meskipun penguasa Dao tidak marah, mereka tahu bahwa itu ada di dalamnya dengan api Phoenix. Kelahiran kembali dapat terjadi pada 2 tingkat, fisik dan Dao Agung. Li Qiye hanya tersenyum dan duduk di atas kayu bakar. Bangsawan muda, apakah kamu bermeditasi untuk mempelajari Dao di sini? Tanya sang raja. Itu bukan Dao, hanya bakat bawaan, kata Li Qiye. Hadiah. Siapa? Dia menjadi bingung. Menurutmu tempat apa ini? Li Qiye melirik ke bawah dan berkata, "Yah." Dia melihat sekeliling dan tidak menjawab. Apa yang harus dia katakan? Tempat bertenggernya burung Phoenix. Tentu saja tidak terlihat seperti itu. Batu abadi. Mungkin dari segi penampilan, tetapi tidak juga. Minggir, kamu tidak mampu menahan kekuatan ini. Li Qiye tidak mengungkapkan lebih banyak lagi dan memutar tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjaga jarak cukup jauh dari Li Qiye. Setelah kepergiannya,
Li Qiye meletakkan kedua tangannya di depan dantiannya dan mulai membentuk mudra. Ia menutup matanya, tampak seperti seorang Buddha yang duduk di atas teratai emas. Raja menyaksikan dengan napas tertahan. Reaksi pertama adalah bahwa Li Qiye sedang mencoba memahami Dao. Namun, Li Qiye mengatakan sesuatu tentang bakat bawaan. Ini bahkan lebih membingungkan karena bakat bawaan sudah ada sejak lahir. Mustahil untuk mencapainya. Apakah dia mencoba sampai di sini? Berdengung. Kayu bakar di bawah Li Qiye tiba-tiba menyala. Ini seperti arang yang masih dingin dan masih memiliki sedikit percikan api, dan akan segera terbakar lagi. Raja tidak dapat mempercayainya, mulutnya ternganga lebar. Dia telah berlatih sendiri di sini selama 3 tahun dan mencoba banyak metode. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apapun, bahkan tidak berhasil memanaskan kayu bakar. Di sisi lain, Li Qiye hanya duduk sebentar dan berhasil mengaktifkannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan Dewa Luan Dao di sini sebelumnya, dia yakin bahwa dia tidak melakukannya secepat itu. Dia merasa bahwa dia bisa menyalakan api lagi. Benar saja, beberapa saat kemudian, gelombang panas menyambutnya. Gelombang panas itu merupakan letusan gunung berapi yang melepaskan lava. Dia buru-buru mundur dan mengaktifkan energi kekacauannya untuk perlindungan. Ini hanya percikan awal namun bisa melukainya. Api yang diaktifkan sepenuhnya pasti mengerikan. Berdengung, lapisan luar kayu bakar tiba-tiba meleleh. Setelah panas menghilangkan lapisan ini, ternyata benda-benda ini sebenarnya adalah kayu, bukan batu atau apapun. Engah. Bara api beterbangan dari kayu bakar dan membakar seluruh benda itu. Suara mendesis pelan terdengar, memastikan bahwa itu adalah kayu bakar, bukan batu atau apapun. Nyala apinya tampak agak unik, menyerupai nyala api pertanian tetapi tidak sepenuhnya. Ada rona emas dan mereka tampak bersemangat. Mereka menari seperti roh dengan rune Dao di sekeliling mereka. Jika diamati lebih dekat, mereka akan mendapat ilusi bahwa mereka sedang menatap lautan rune Dao, bukan hanya api. Rune-rune tersebut tampaknya berubah dan menghasilkan Grand Dao, berubah menjadi hukum jasa yang tiada taraf. Rune-rune tersebut disertai dengan panas yang tak terpotong, mirip dengan berada begitu dekat dengan matahari terbit. Goldbird Monarch langsung bergerak mundur ke jarak yang aman. Pada awal pencairan lapisan luar, suhunya sudah cukup tinggi. Sekarang, ketika api benar-benar muncul, itu menjadi menakutkan. Seorang ahli seperti Goldbird tetap tidak tahan panas. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia akan terluka. Akhirnya, bahkan lapisan atas bukit yang berwarna pucat itu pun mulai mencair menjadi cairan kental. Sang raja menarik napas dalam-dalam, menyadari alasan munculnya bukit itu. Api dari kayu bakar memiliki suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan tanah, meninggalkan substansi mengkilap yang dingin seperti yang terlihat sebelumnya. Ini baru permulaan. Jika api ini bisa digunakan sebagai serangan, itu akan membakar abis sekte manapun di Sky Border. Wilayah mereka kemudian akan terlihat seperti sarang mereka. Bukan hanya itu yang takut membuatnya. Yang lainnya adalah Li Qiye. Coba pikirkan, dia hanya perlu duduk sebentar untuk menyalakan kembali api. Dalam seluruh sejarah naga, Dewa Luan Dao adalah satu-satunya yang berhasil melakukannya. Tidak ada gulungan yang menggambarkan detailnya dan pemahaman Dao-nya. Namun, disebutkan bahwa dia menghabiskan waktu yang cukup lama di tempat bertengger. Kasus Li Qiye benar-benar berbeda. Sang raja tahu betapa sulitnya untuk beresonansi dengan api, tetapi Li Qiye tidak memiliki masalah dalam melakukannya. Usianya seharusnya hampir sama dengan dia saat itu. Setelah menyalakan api, dia menjadi penguasa Dao. Bagaimana dengan Li Qiye? Dia melakukannya dengan lebih baik, jadi apakah dia akan menjadi penguasa Dao juga? Apakah aku menyaksikan kelahiran seorang penguasa Dao? Gumam sang raja, Sky Border telah menghasilkan banyak ahli di generasi ini. Jadi, jika Li Qiye mencapai puncak, ia akan dipenuhi darah. Meskipun demikian, sang raja cukup emosional. Meskipun ia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari tempat yang berada di puncaknya, merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan calon penguasa Dao saat ini. Engah, api semakin membesar dan membesar sebelum melesat ke atas seperti api neraka. Dengan demikian, Li Qiye ditelan oleh api yang tak henti-hentinya. Sebuah lubang hitam muncul di atas karena mereka mampu membakar semuanya. Bahkan lubang hitam itu pun mulai terbakar.
Seluruh bukit mulai mencair seperti es krim yang membuat raja terkejut. Ia melakukan segala yang ia bisa untuk menahan suhu tersebut. Sayangnya, jika hal ini terus berlanjut, ia akan berubah menjadi abu. Ini tidak bisa terus berlanjut. Dia takut tempat dudukannya akan hancur. Puncak dari kobaran api itu seperti bintang besar yang meledak. Gelombang kejut yang tak berujung melesat keluar dengan cara yang merusak. Pekik, teriakan burung phoenix aslinya dapat terdengar, mampu menembus waktu itu sendiri. Raja telah mendengar teriakan banyak burung, bahkan suara burung phoenix yang berulang. Sayangnya, dia merasa lega tertusuk sekarang dan menjadi tunduk. Teriakan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Itu datang dari raja semua burung. Ini tentu saja peran burung phoenix. Itu tempat apapun yang pernah didengarnya sebelumnya. Cari burung phoenix. Dia bersujud di tanah dan panik. Dia belum pernah melihat burung phoenix asli sebelumnya, tetapi di dalam api itu ada gambar yang agung dan agung. Itu membuat wujud aslinya terlihat seperti ayam jika dibandingkan. Dia langsung menyadari apa itu. Munculnya gambar itu membuat Li Qiye bertindak. Ia berdiri dan menggenggam tangannya. Meletus. Sebuah kekuatan apokaliptik terwujud menjadi kenyataan, langsung memuaskan api. Akibatnya, sang raja merasa seperti seekor serangga. Kekuasaan kemudian terpecah dan raja dapat berdiri tegak. Lagi, di mana kau? Sang raja terkejut karena tempat yang digantungnya kosong. Ia melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Li Qiye. Terlebih lagi, tempat bertenggernya tampak sama seperti sebelumnya. Bahkan kayu bakar di tengah lubang itu kini dilapisi lapisan kaca yang sama. Begitu pula dengan tanah yang berwarna abu-abu. Jadi, semua yang disaksikannya tadi bisa jadi hanya ilusi. Neraka, teriakan burung phoenix, dan kekuatan yang tak terhentikan sudah tidak ada lagi. Satu-satunya perubahan adalah hilangnya Li Qiye yang sedang bermeditasi di sana. Ia kehilangan kata-kata, tidak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Apakah dia mati? Raja berpikir bahwa Li Qiye saja bisa menjadi abu. Bagaimanapun, kobaran api dan kekuatan mengerikan sebelumnya tidak dapat dihentikan oleh banyak orang. Li Qiye mungkin menjadi korban yang ditakdirkan mengalami nasib buruk. Dia terus melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda Li Qiye, bahkan abunya pun tidak. Hal ini membuatnya yakin bahwa Li Qiye masih hidup. Jika memang begitu, di sini dia. Tidak mungkin. Sang raja mendatangkan dan menggunakan niat ilahinya untuk mengintai sarang itu. Li Qiye pasti telah pergi ke tempat lain. Ia bahkan berspekulasi bahwa orang itu mungkin telah menemukan misteri sebenarnya dari sarang itu. Hal ini membuatnya menarik napas dalam-dalam. Bahkan Dewa Luan Dao mungkin tidak mengetahuinya saat itu karena dia tidak pernah menyebutkan apapun kepada sekte tersebut. Apakah ini berarti penguasa Dao baru, yang dulu mampu menggemparkan zaman, akan datang? Dia menunggu dengan sabar alih-alih pergi, ingin melihat perubahannya. Selama Li Qiye masih hidup, dia akan muncul di tempat bertengger itu lagi. Tentu saja, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Dia memasuki kondisi tenang untuk beberapa saat. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba terbangun setelah merasakan sesuatu. Raja merak. Dia merasakan aura rekan sejawatnya. Di masa lalu, mereka memiliki hubungan yang baik karena keduanya adalah Raja Iblis. Goldberg juga menghormati Peacock karena kekuatannya. Namun, Li Qiye adalah variabel yang mengubah segalanya. Goldberg melihat sekeliling lagi dan Li Qiye masih belum ada di sana. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat bertenggernya. Li Qiye memang telah pergi sejak dia memasuki dimensi lain. Pikik, hukum tertinggi melayang di atas dan memancarkan energi abadi. Rune yang luar biasa dan sulit dipahami terus berubah. Setiap rotasi melahirkan dunia baru yang terdiri dari makhluk angkasa dan miliaran kehidupan. Pikik, seekor burung phoenix melintas di langit dan menumpahkan partikel-partikel terang. Begitu menyentuh tanah, partikel-partikel itu meletus dengan cara yang luar biasa dan mengeluarkan suara yang menakjubkan. Ini adalah melodi dari Grand Dao tertinggi. Ketika suara menghilang, begitu pula bayangan burung phoenix. Ini adalah putaran lain, suara berbisik, bayangan, dan melodi. Burung phoenix besar terus muncul dan menghilang, sebuah proses yang tampaknya berlangsung selamanya. Dengan demikian, tidak ada aliran waktu dalam dimensi ini. Sejuta tahun dapat berlalu dalam sekejap mata selama siklus yang berkelanjutan. Angkasa Phoenix, Li Qiye berkata sambil mengamati tontonan itu.
Ini adalah dimensi yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Bahkan penguasaan Dao yang tak terpecahkan pun tidak dapat mencapainya. Hanya binatang abadi dalam legenda seperti burung phoenix yang memiliki kemampuan ini. Semua keadaan dan waktu yang tepat diperlukan. Menggunakan kekuatan kasar saja tidak cukup. Itulah yang terjadi pada Li Qiye. Namun, dia telah menyiapkan situasi ini dan menanam benihnya sejak lama. Dengan demikian, dia bisa masuk. Singkatnya, makhluk abadi hanya ada dalam legenda. Jika tidak ada makhluk abadi, maka tidak akan ada makhluk abadi juga. Banyak yang percaya bahwa burung phoenix tidak ada dalam kenyataan, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang dimensi seperti ini. Li Qiye memusatkan perhatiannya pada rune besar di langit. Rune itu adalah penguasa tempat ini dan kerangka ruang ini. Kehadirannya memungkinkan dimensi khusus itu ada. Pekik, siklus itu terus berlanjut di atas. Kelahiran kembali, anugerah bawaan seekor burung phoenix. Komentar Li Qiye. Tentu saja, gambar-gambar ini bukanlah burung phoenix. Namun, penampakannya memiliki jenis kelahiran kembali yang sama. Jika ada orang yang melihat siklus ini, mereka akan membayangkannya sebagai gambaran ilusi belaka. Mereka tidak tahu bahwa siklus ini mengandung misteri di balik kelahiran kembali. Semua binatang abadi memiliki bakat bawaan yang unik. Kelahiran kembali diberikan kepada burung phoenix. Saat menyaksikan adegan ini, orang mungkin berpikir bahwa hanya ada satu burung phoenix yang ada. Burung phoenix telah mengalami siklus ini dan muncul berkali-kali dalam sejarah. Mata Li Qiye terfokus pada area di bawah rune di mana terdapat benang emas energi yang penuh dengan kehidupan. Hukum Dao yang dilepaskan dari rune tertinggi adalah mantra burung phoenix. Masing-masing berisi Dao agung tertinggi. Hanya dengan mempelajari salah satunya saja, seorang yang memiliki kemauan akan menjadi tak terpecahkan di generasinya. Ini adalah harta karun bela diri yang turun dari atas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa rune tersebut adalah sumber dimensi dan semua kekuatan di sini. Mungkin rune tersebut berisi rahasia kelahiran kembali itu sendiri. Seseorang akan tersesat saat menatap hukum-hukum cemerlang di sini. Selama seseorang memiliki cukup bakat, mereka akan mampu mempelajari semua teknik terbaik ini. Seseorang bisa menghabiskan seumur hidupnya tanpa menyadari satu pun Grand Dao, apalagi rune. Namun, Li Qiye berusaha melakukannya. Dia mengaktifkan cakrawalanya dan menembus hukum-hukum, mengamati transformasinya. Dia melihat berbagai aspek burung phoenix, gerakan terbangnya, apinya, sifat yang tidak pernah mati. Ini akan mengejutkan penonton lain namun dia tetap fokus bahkan pada Grand Dao yang paling rumit sekalipun. Ia memahami kedalamannya seiring berjalannya waktu. Akhirnya, ia berhasil mencapai benang emas tepat di bawah rune tersebut. Sumber benang itu tidak lain adalah sebutir telur, yang relatif kecil dibandingkan dengan dimensi ini. Namun, telur itu masih jauh lebih besar dibandingkan telur burung lainnya di dunia. Ternyata hukum-hukum itu mengalir turun dan saling terkait satu sama lain sebelum mencapai tujuan akhirnya, telur. Mereka akan berubah tetesan menjadi esensi Dao murni. Telur telah memperlakukan mereka sebagai nutrisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Berdengung, setiap tetes jatuh ke dalam apa yang tampak seperti lautan, telur dapat dengan mudah menyerapnya. Waktu dan ruang beriak kemudian. Dengan demikian, telur tersebut memancarkan perasaan memiliki vitalitas dan kekuatan hidup yang tak terukur. Tentu saja, ini memang benar. Esensi Dao murni adalah harta karun yang menakjubkan. Biasanya, butuh 7 tahun untuk satu tetes terbentuk secara alami. Setiap orang yang berpengetahuan akan terkagum-kagum saat melihat satu tetes saja. Tetesan ini berasal dari sumber Dao itu sendiri dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun demikian, telur ini dapat langsung menyerap tetesan tersebut tanpa memerlukan proses penyerapan. Tampaknya telur ini dapat menangani sesuatu yang lebih besar. Di bawah telur itu ada bulir gandum jenis khusus yang dikenal sebagai gandum penakluk. Konon, bulir gandum ini hanya dimiliki oleh orang-orang abadi. Sayangnya, bulir gandum itu digunakan sebagai alas telur. Ia meminum saripati Grand Dao sambil beristirahat di Conqueror Grain, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki hak istimewa yang sama. Oleh karena itu, Li Qiye hanya fokus pada telur, bukan pada tetes saripati dan biji-bijian. Meskipun tampak terbuat dari emas, cangkangnya memberikan kesan tipis dan rapuh.
Orang bisa membayangkan emas cair dituangkan ke atasnya dan perlahan-lahan mendingin di luar, menghasilkan lapisan tipis. Kelihatannya cukup lemah untuk hancur setelah satu sentuhan. Mengingat keadaan yang menguntungkan, tidak ada kekhawatiran jika melihat burung phoenix keluar dari cangkangnya. Sayangnya, karena suatu alasan, sifat telur yang lemah akan membuat orang berpikir bahwa bayi di dalamnya cacat dan tidak sempurna. Telur itu bergetar pelan sekali-sekali, makhluk di dalamnya tampak hidup dan sehat. Li Qiye mendekat dan meletakkan tangannya di atas telur. Telur itu bergetar sekali lagi, entah karena takut atau sekadar berjaga-jaga. Namun, sentuhannya langsung selaras dengan irama telur itu. Keheningan menguasai dimensi itu dan napas telur itu pun terdengar. Rupanya ada jantung kecil yang berdetak di sana. Pekik. Sebuah gambar muncul di kepala Li Qiye pada saat yang sama, seekor burung phoenix meninggalkan jejak yang menyala-nyala dalam perjalanan, melakukan perjalanan ke tempat-tempat berbahaya yang tidak diketahui, melintasi seluruh wilayah. Namun, makhluk yang tak terkalahkan ini suatu hari disergap dan tidak dapat menahan serangan yang tak henti-hentinya. Ia mencoba melawan para penyerbu selama bencana besar tetapi akhirnya mati. Telur emas itu tertinggal setelahnya, dilindungi oleh dimensi tersembunyi. Asal-usulnya tidak asing bagi Li Qiye. Sayangnya, telur phoenix itu tidak sempurna, sama halnya dengan makhluk di dalamnya. Telur itu memiliki cacat sejak awal dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibuahi dan diberi makan. Kesempurnaan dari pemurnian dan kelahiran dari api. Li Qiye berkata, bahkan bakatmu yang luar biasa pun tidak dapat menahan keinginan surga. Jika seekor burung phoenix dapat menetas dari telurnya, itu akan menjadi peristiwa monumental dalam sejarah. Sayangnya, surga tidak mengizinkan makhluk seperti itu ada. Itu pasti akan mengirimkan penutupan, yang cukup kuat untuk mengatasi siklus kelahiran kembali. Ia kemudian duduk, mengangkat satu tangan dan memanggil hukum-hukum kecil. Dengan tangan lainnya, ia menciptakan api sejati Dao yang unik. Api itu memiliki asal-usul purba dan membawa kehangatan yang mirip dengan pelukan seorang ibu. Berdengung, hukum-hukum kecil itu terbang ke atas dan bercampur dengan dimensi hukum-hukum. Hukum-hukum itu terus bergerak maju dan mengarah ke rune raksasa. Gemuruh, dewa yang tak terhentikan turun saat rune itu menyerang Li Qiye dengan nyala api phoenix. Rune itu langsung muncul di atasnya sambil membawa cukup daya tembak untuk membakar dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pekik. Ia berubah wujud menjadi burung phoenix dan menelan seluruh dimensi. Ledakan. Kekuatannya cukup untuk membakar seluruh 8 desolasi hingga tak bersisa, melingkari semua sekte dan kekuatan. Di sisi lain, Li Qiye melantunkan mantra dan diselimuti cahaya agung. Ia berubah menjadi makhluk abadi yang mampu menaklukkan binatang buas. Bahkan burung phoenix sejati pun akan dijinakkan olehnya. Keadaan saat ini membuatnya benar-benar tak terduga. Tangan yang melepaskan hukum-hukum kecil tadi melepaskan segel. Waktu berhenti dan burung phoenix yang datang berhenti, menjadi 1 miliar kali lebih lambat dari sebelumnya sementara kekurangannya semakin besar. Segel ini membuat semua hal lain menjadi tidak berarti. Bahkan binatang suci pun akan tunduk pada kekuasaannya, dalam hal ini, nyala api phoenix. Burung itu mengerang, sebelum jatuh ke tanah dan berubah kembali menjadi untaian hukum. Segel. Perintah Li Qiye sambil menusukkan rune itu. Rune ini melambangkan bakat bawaan dan dao seekor burung phoenix. Meskipun demikian, ia masih dapat dengan mudah menekannya. Daonya sendiri terwujud menjadi kenyataan di atas, yang menandakan kembalinya kekacauan primordial. Energi primordial menguasai seluruh dimensi. Hukum-hukum kecil melesat keluar dari dimensi dan membangun lorong spasial melalui Phoenix Ground sampai ke kedalaman Ravagate Land. Semua faktor di atas dimensi menyebabkan hal tersebut diukir dengan sesuatu yang unik. Prosesnya terfokus sepenuhnya pada telur emas. Sementara itu, api dari tangan yang lain mulai mengelilingi telur tersebut. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dan mencoba melawan, berniat menghancurkan segel Li Qiye dan melarikan diri. Namun, energi Dao Li Qiye telah menekan semuanya sehingga perlawanannya sia-sia. Mendesis. Nyala api mulai mencerahkan telur dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Hukum-hukumnya juga berputar di sekitar telur seperti jaring laba-laba. Dia bermeditasi untuk tujuan ini. Waktu tidak mengalir dalam dimensi ini, jadi 1.000.000 tahun di sini tidak ada bedanya dengan kilatan mata. Saat dia sibuk dengan dimensi khusus,
terjadilah dialog di kota iblis dan ibu kota. Berdengung, cahaya 5 warna tiba di langit di atas dan mengejutkan penduduk. Tuan Bangsek, para anggota Dragon berteriak dengan heran. Raja Merak, semua orang mengetahui sumber cahaya itu dan merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Pikik, kemudian terdengar teriakan burung Phoenix yang memekakkan telinga dan dapat didengar dari mana saja di Dragon. Teriakan itu mengintimidasi binatang buas dan manusia karena sifatnya yang luar biasa. Langit menjadi gelap sesaat sebelum sinar warna-warni mengambil alih. Angin kencang berkumpul di atas dan berubah menjadi sosok yang agung. Entitas seperti angin ini terbang menuju kota setan dengan kecepatan lebih cepat dari kilat. Dia datang. Seorang penonton terkesiap. Biasanya, dia tidak perlu mengunjungi kota ini karena sudah ada 3 cabang. Nenek moyang dan raja lainnya memiliki kendali administratif sehingga dia tidak perlu khawatir. Dia jarang kembali setelah menjadi pemimpin sekte. Semua orang di Dragon menjadi emosional setelah melihat ini. Bahkan orang bodoh pun tahu alasan kedatangannya. Bersambung.